Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana caranya untuk seorang istri menyikapi suaminya yang selalu lalai dalam sholat 5 waktunya, Ustaz? Allahul musta'an. Apakah rumah tangga yang demikian patut dipertahankan? Baik, barakallahu fiik. Subhanallah, ya, kita mesti sampaikan terlebih dahulu kepada para suami. Para suami, jangan Anda lalaikan sholat 5 waktu Anda. Sebab Anda adalah penanggung jawab utama terhadap sholat keluarga Anda. Buka surah Thaha ayat 132. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat. Wahai para lelaki, wahai para suami, perintah ini ditujukan kepada Anda. Andalah yang mengontrol salat keluarga Anda, istri dan anak-anak Anda, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha ayat 132 itu. Wastabir 'alaiha, dan lipat gandakan kesabaranmu menjalankan perintah itu. Kita tidak boleh menggunakan kesabaran satu lapis, tapi harus berlapis-lapis. Mengapa demikian? Karena kita tidak sedang memerintahkan robot untuk melaksanakan perintah sholat. Andai saja robot tinggal sekali knop program, akan otomatis berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tapi kita memerintah manusia yang dibekali hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu sangat membenci dan memusuhi kebaikan, dan sangat menyenangi keburukan dan kejahatan, maksiat dan pelanggaran. Kita perintahkan makhluk yang dibekali hawa nafsu, yang senantiasa menggiring mereka untuk menjauh dari ketaatan. Maka terjadi perlawanan ketika diperintahkan untuk sholat. Terjadi pembangkangan ketika diperintahkan sholat. Kalau kita hanya memiliki satu lapis kesabaran, maka kita akan segera berhenti mengingatkan mereka sholat manakala mereka membangkang, membantah, dan menolak. Kita akan berkata, peduli amat aja nggak peduli sama ente. Ya, apalagi saya Amir, umpamanya ya. Kepada Mas Ahmad dan Amir, ya tidak dimaksudkan dalam hal ini ya, sebagai contoh saja. Nah, maka kesabaran itu harus berlipat ganda. Kalau kita merintahkan mereka, contohnya ya istri kita, anak kita untuk sholat. Nah, sholat nak, dek, sholat dek. Sudah 10 kali kita perintahkan mereka, belum juga bergerak. Maka, kalau kita tidak melipat gandakan kesabaran, maka mungkin kita akan mengatakan, capek mak saya ini. Saya sudah capek ini memberikan kamu sholat. Udah 10 kali, sudah 20 kali. Ya, pedulilah. Terserah kamu mau neraka atau tidak, ya terserah aja. Akhirnya besok dia sudah tidak perintahkan lagi istrinya sholat, anak-anaknya sholat. Karena trauma, 20 kali. Ya, kemarin memerintahkan mereka menolaknya. Tapi kalau dilipat gandakan kesabaran itu, yang 20 itu habis, dilipat gandakan menjadi 40, maka dia akan semakin kuat dan kokoh untuk memerintahkan keluarganya sholat. Dan tidak akan berhenti sebab kesabarannya terus berlipat ganda. Habis yang 40 dilipat gandakan menjadi 80. Habis yang 80 menjadi 120 dan seterusnya, 160 dan seterusnya. Ya. La nas'aluka rizqan. Allah mengatakan kami tidak minta rezeki dari kalian. Artinya, ketika kalian benar-benar memperhatikan sholat keluarga kalian, meskipun pada akhirnya menelantarkan sumber rezeki kalian, kalian harus pulang meninggalkan toko, meninggalkan kantor, yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang kalian harapkan ada rezeki di baliknya, demi memperhatikan, mengontrol sholat keluarga, maka jangan khawatirkan hal itu. Sebab Allah mengatakan, nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki manakala kalian menjalankan perintah itu. Dan subhanallah ma'asyiral muslimin, semakin baik seorang suami memperhatikan urusan sholat keluarganya, maka akan semakin baik rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan dalam kehidupan keluarganya. Kebaikan rezeki itu tidak senantiasa dinilai dengan banyaknya, ya. Tetapi rezeki-rezeki itu
akan semakin bermakna di dalam kehidupan mereka, mengantarkan mereka menjadi keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Lantas bagaimana dengan suami-suami yang melantarkan sholatnya sendiri? Alih-alih yang memperhatikan sholat istri dan anak-anaknya, sholatnya sendiri dia terlantarkan. Apakah layak suami-suami seperti ini menjadi pemimpin? Pada dasarnya suami-suami seperti ini tidak layak menjadi pemimpin sebenarnya. Tetapi apakah kita tiba-tiba begitu saja langsung minta pisah, cerai? Jangan dulu. Sabar dulu. Ya. Mungkin dahulu memang ketika Anda memilih dia tidak menjadikan agama dan akhlak sebagai ukuran utama. Maka jangan sesali dia. Sesali diri Anda. Yang boleh jadi bukan agama dan akhlak yang menjadi barometer pertama menilai pasangan yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Sesali diri sendiri. Aduh, mengapa dulu saya tidak menjadikan agama dan akhlak sebagai kriteria utama untuk memilih pasangan. Seandainya seluruh wali di dunia ini, seluruh wali kaum muslimin di dunia ini, dan seluruh wanita muslimat di dunia ini menjadikan agama dan akhlak sebagai barometer utama, niscaya para pemuda itu tidak akan menelantarkan urusan agama dan akhlak mereka. Karena mereka yakin mereka akan ditolak. Tapi mengapa sekarang para lelaki itu berusaha memperbaiki penghasilan mereka, memperbaiki penampilan mereka, gaya mereka? Karena itulah yang menjadi ukuran pertama para wali dan para wanita untuk menilai kelayakan seorang lelaki menjadi suami. Kalau penghasilannya bagus, kalau pekerjaannya bagus, kalau jabatannya bagus, kalau penampilannya bagus. Maka itulah yang sibuk mereka perbaiki setiap hari, setiap saat. Dan menelantarkan agama dan akhlaknya. Dulu mungkin kriteria Anda adalah ekonomi yang bagus, adalah jabatan yang bagus, dan Anda melantarkan agama hingga pada akhirnya hari ini Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata jabatannya tidak membahagiakan Anda, ternyata hartanya tidak membahagiakan Anda. Ya. Maka bersabarlah menghadapi ujian Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menata kehidupan yang baru. Anda memperbaiki salat Anda, dan Anda mengajak suami dengan kelembutan Anda, dengan kesantunan Anda, ya, untuk sama-sama memperbaiki keadaan. Wallahu taala alam.